Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan memberi informasi tentang penetasan ya. Jadi suhu mempengaruhi kualitas dari anakan atau DOE. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Dan kebetulan kemarin udah netas ya, ini untuk anakannya udah umur 1 mingguan. Jadi sekalian promosi untuk teman-teman yang mungkin ingin order, bisa langsung hubungi DM di Instagram Catur Unggas ya. Oke, sebelum kita bahas, kita nanti akan ke kandang untuk melihat apa itu untuk telur yang gagal netas ya. Jadi suhu mempengaruhi dari penetasan anakan entok atau DOE. Jadi sebelum kita ke kandang, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, langsung saja kita ke kandang, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke teman, kita udah nyampe di kandang nomor 1, dan pengeraman kemarin itu yang terakhir yang menetas di kandang nomor 2. Dan untuk cangkangnya sendiri udah saya kumpulkan di sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini. Nah, tentu saja untuk teman-teman bisa lihat ya, ada yang berbeda di sini. Ini ada 2 butir yang kemarin menetasnya tuh belakangan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, kita zoom dulu. Nah, ini menetasnya terakhir ya, ada 2. Kemarin saya beri informasi kalau mengikuti channel Catur Unggas ya, secara update tentu saja teman-teman tahu untuk penetasan itu prediksi 37 butir telur dan 37 anakan, karena sudah saya teropong dan fix udah saya nyatakan untuk perkembangannya itu fertil ya. Dan kemarin udah netas ada 35, tentu saja masih 2 butir. Nah, problemnya teman-teman, ini mati di dalam cangkang. Nah, ini sekalian saya informasikan untuk teman-teman, terutama untuk pemula. Jadi kalau kita katakan suhu itu mempengaruhi dalam penetasan, memang benar. Nah, ini buktinya ya. Jadi ini permasalahannya, waktu pertama kali saya udah cek terus ya, saya cek terus untuk indukannya tuh saya pastikan bisa continue untuk mengeram ya. Pada awalnya saya cek tuh mau ngeram teman-teman, mau ngeram. Terus mungkin setelah hari kedua atau ketiga itu nggak dierami ya, dalam jangka waktu mungkin satu hari atau 2 harian ya. Dan untuk feeling saya sendiri sudah nggak enak ya firasatnya, apakah nanti anakannya bisa netas atau enggak gitu. Nah, kalau kita punya untuk indukannya itu ada yang ngeram yang lain, itu bisa kita ikutkan. Tapi ini permasalahannya untuk yang ngeram cuma 1 indukan teman-teman. Nah, itu kendalanya untuk teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti di Catur Unggas, itu saya sarankan untuk cepat-cepat untuk mengambil telurnya. Kalau punya mesin tetas itu bisa langsung di mesin tetas. Kalau tidak punya mesin tetas, bisa juga ditempatkan di box dan diberi penerangan. Dengan catatan kalau untuk indukannya sudah nggak mau ngerami ya. Jadi dari awalnya udah tahu. Tapi di Catur Unggas ini kemarin saya memang udah pernah seperti ini, maksudnya untuk telur yang udah nggak mau maksudnya untuk indukannya udah nggak mau ngerami, itu tentu saja ketika udah ada anakannya di dalam itu embrionya akan mati, karena suhunya itu tidak hangat atau tidak panas ya. Jadi di sini sudah dipastikan kalau untuk suhu itu sangat berpotensi atau sangat berpengaruh
ke penetasan telur. Jadi kualitas anakannya itu nantinya bagus atau tidak itu ditentukan oleh proses penetasan juga. Terus tambahan lagi, ketika untuk telurnya itu netas ya, penetasan telur ketika anakannya dibantu oleh manusia dengan alami itu udah berbeda teman-teman. Jadi saya sarankan ketika indukan itu mulai mengerami dan udah menetas, teman-teman biasanya lihat yaitu, nah udah ada retak-retak, itu biarkan aja dia menetas alami atau biar dia keluar sendiri untuk anakannya ya. Itu nanti kalau terlalu sering dilihatin atau terlalu sering kita pegang itu malah kurang sempurna. Jadi dilihat aja, kalau kita udah lihat sekilas udah ada anakannya, udah bulunya ngembang ya langsung ambil aja gitu. Karena kalau kita teropong itu biasanya walaupun tidak sama untuk perkembangan embrio ya, itu ketika salah satu telurnya netas itu sangat mempengaruhi telur-telur yang lain teman-teman ya. Jadi yang embrionya tadi kita teropong masih jauh dengan yang udah netas, itu nanti malah bisa nyusul gitu. Dan itu sudah saya buktikan dan jadi satu pelajaran, dan di sini akan saya share untuk teman-teman yang lain, terutama untuk pemula. Nah ini bisa jadi informasi juga, tapi ya sayang sekali ya, karena ini udah terlihat untuk paruhnya. Saya udah prediksi untuk telurnya ini memang fertil semua. Saya udah bisa prediksi tuh umur 1 minggu, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu itu saya udah bisa pastikan kalau untuk telur yang gagal atau yang jadi gitu ya. Ya ini udah ada paruhnya teman-teman. Dan di awal video tadi itu yang ini ya, cangkangnya masih saya simpan nih untuk koleksi. Jadi itu sehat-sehat, karena yaitu tadi saya bagikan tips sekali lagi untuk teman-teman, ketika penetasan jangan sering-sering dilihat atau sering-sering dipegang untuk telurnya yang biasanya itu mulai retak, apalagi teman-teman bantu untuk memecahkan dengan kuku satu persatu, itu nggak usah, biarkan nanti dia lepas sendiri, apa itu bisa netas sendiri itu nanti. Karena untuk suhu badan dari indukan itu otomatis sudah bisa mengatur seberapa panas suhu atau seberapa hangat suhu yang dibutuhkan telur itu menetas ya. Nah sayang sekali ya teman-teman ya, saya udah feeling ya, emang awalnya sih saya cek tuh masih mau ngeram indukannya, tapi saya nggak cek lagi. Pas makan tentunya udah pada makan semua. Kalau makan itu pasti turun semua kalau indukan. Kalau ngeceknya itu teman-teman pas nggak makan ya, biasanya itu masih ngeram. Jadi kemarin saya buat video itu, kalau teman-teman mengikuti, saya udah bilang wah udah nggak mau ngeram nih, ininya udah hitam nih, udah feeling saya udah nggak enak ya, dan ternyata mati di dalam teman-teman. Nah itu suatu kegagalan ya. Ini baru 2 butir, kalau sampai 5 butir kan sayang sekali ya, apalagi untuk entok-entok yang dimana seperti kelas hias kayak gitu. Nah ini untuk indukan-indukannya ya teman-teman ya. Yang pejantannya saya keluarkan yang di kandang nomor 1, supaya apa itu terkena sinar matahari full ya. Kalau di kandang nomor 2 itu untuk kandangnya mataharinya yang di teras tuh full ya. Kalau di kandang nomor 1 tuh kurang kayaknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi satu pengalaman. Jadi ketika indukan lagi ngeram, teman-teman harus pantau ya
perkembangannya, supaya untuk penetasannya lancar, terutama untuk predator semut. Itu kalau kita lengah, yang tadinya anakannya itu sehat, kurang, maksudnya kita kurang mungut aja, itu ternyata udah dikerumunin, itu yang sangat nyesek ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video Catur Unggas, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.